Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustazah Puspa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana? Hari ini kalian masih semangat belajar kan? Insya Allah masih semangat ya. Pada pelajaran hari ini, Ustazah akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, menentukan kalimat utama paragraf. Yang kedua, menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya yang biasa kita kenal dengan paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau gagasan pokok paragraf. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajarannya, yuk kita langsung mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu tentang menentukan unsur dalam sebuah teks. Bacaan atau teks terdiri dari beberapa paragraf, yang setiap paragrafnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Contoh paragraf dalam teks. Di gambar sudah ada contoh sebuah teks yang di dalamnya terdapat beberapa paragraf. Paragraf ditandai dengan penulisan kata yang lebih menjorok ke dalam. Nah, coba kalian perhatikan paragraf yang ada di gambar tersebut. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf, yang dalam sebuah paragraf itu terdiri dari 4-5 kalimat. Idealnya terdiri dari 4-5 kalimat ya anak-anak. Lanjut, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Kalimat utama biasanya dijelaskan dengan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama juga biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas kalimat utama. Kalimat penjelas berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Bentuk kalimat penjelas biasanya berupa data-data, contoh, fakta, maupun opini yang mendukung kalimat utama. Kalian pasti pernah belajar tentang kalimat utama kan di kelas 4? Kita review kembali yuk. Letak kalimat utama. Tadi Ustazah sudah menjelaskan letak kalimat utama biasanya ada di awal atau akhir paragraf. Kalimat utama ada 2 jenis. Berdasarkan letak kalimatnya terdapat 2 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal. Diingat-ingat ya, kalau di awal itu namanya paragraf deduktif. Sedangkan induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir. Diingat-ingat lagi, induktif adalah kalimat utama yang letaknya ada di akhir. Cara menentukan kalimat utama. Cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf itu gampang sekali. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah dibaca kalimat terakhir dalam paragraf. Setelah kalian mendapatkan sebuah paragraf, kalian baca kalimat terakhir dalam paragrafnya ya. Bisa kalimat awal maupun kalimat yang ada di akhir. Yang kedua, tahap kedua, jika dalam kalimat terakhir terdapat kata yang menyatakan kesimpulan. Kata yang menyatakan kesimpulan itu misalnya oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, sehingga, jadi,
Kesimpulannya adalah dengan demikian dan lain-lain, maka sudah jelas kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Tahap ketiga, jika kalimat terakhir tidak ada kata yang menyatakan kesimpulan seperti yang Ustazah tadi sudah jelaskan, maka kalimat utama berada di awal paragraf. Tahap yang keempat, kalimat utama harus ditulis lengkap satu kalimat. Tidak boleh ada yang dikurangi ya, harus utuh dari awal kalimat sampai akhir kalimat yang ditandai dengan tanda titik. Lanjut, contoh menentukan kalimat utama. Yuk kita belajar mencari kalimat utama sama-sama. Bacalah paragraf berikut. Daun pepaya memang memiliki banyak manfaat. Cairan daun pepaya dapat meredakan perut kembung. Cairan itu juga dapat melancarkan peredaran darah. Bahkan enak juga dimakan sebagai sayuran. Nah, mari kita tentukan kalimat utama yang tadi sudah Ustazah bacakan ya. Pertama-tama, kita harus membaca paragraf tersebut. Setelah paragraf dibaca dengan seksama, perhatikan kalimat awal dan akhirnya. Kalau kalian mau mengamati kalimat akhirnya saja, boleh. Yuk kita lihat kalimat awal dan akhirnya ya. Kalimat awalnya, daun pepaya memang memiliki banyak manfaat. Sedangkan kalimat terakhirnya, bahkan enak juga dimakan sebagai sayuran. Setelah Ustazah amati, atau kita amati sama-sama ya, kalimat utamanya sepertinya ada di awal nih. Kenapa? Karena di akhir kalimatnya atau di akhir paragrafnya tidak ada kata yang menyatakan kesimpulan. Lanjut, setelah kita tahu kalimat utamanya terletak di mana, inti dari paragraf tersebut adalah tentang manfaat daun pepaya. Jadi, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Karena berada di awal, paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Setelah kita amati tadi ya, di akhir kalimatnya paragraf tersebut tidak terdapat kata yang menyatakan kesimpulan, dan juga inti dari paragraf tersebut ada di awal. Di kalimat yang pertama, daun pepaya memang memiliki banyak manfaat. Terus, bagaimana cara kita menuliskan kalimat utamanya? Kalimat utama harus ditulis lengkap satu kalimat dan diakhiri dengan tanda titik. Ingat ya, tidak boleh dikurangi loh, harus utuh satu kalimat. Jadi, kesimpulannya adalah kalimat utama dari paragraf tersebut adalah kalimat yang berada di awal paragraf, yaitu daun pepaya memiliki banyak manfaat. Yang kedua, jenis paragrafnya, karena letak kalimat utamanya ada di awal, paragraf tersebut kita sebut dengan paragraf deduktif. Gimana? Sudah paham ya tentang kalimat utama? Yuk kita langsung ke pembahasan berikutnya. Menentukan ide pokok teks. Ide pokok disebut juga gagasan pokok. Ide utama, gagasan utama adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah teks. Ide pokok boleh sama persis dengan teks dalam bacaan ataupun menggunakan kata-kata sendiri asalkan tidak menyimpang dari bacaan. Ide pokok tadi sudah Ustazah jelaskan ya, namanya itu ada banyak sekali. Kita sebut dengan gagasan pokok boleh, ide utama juga boleh, gagasan utama pun juga boleh, dan ide pokok itu bisa menggunakan kata yang sama persis seperti kalimat utama yang tadi Ustazah sudah jelaskan, atau menggunakan kata-kata sendiri asalkan
tidak menyimpang dari isi bacaan ya. Menentukan ide pokok teks. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu pokok pembahasan saja. Jadi dalam satu paragraf hanya terdapat satu kalimat utama saja, dan di dalam kalimat utama tersebut terdapat gagasan pokok. Jadi otomatis gagasan pokok atau ide pokok yang terdapat di kalimat utama itu juga hanya ada satu ya. Setiap paragraf satu kalimat utama dan satu gagasan pokok. 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Bahasa Indonesia itu kuncinya adalah membaca. Jadi, langkah yang pertama pastilah kalian harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Atau bisa kalian singkat dengan membaca kalimat awal ataupun kalimat akhirnya saja, seperti yang terdapat pada kalimat utama. Yang ketiga, ide pokok ada di dalam kalimat utama. Nah, kenapa kita harus belajar kalimat utama? Karena di dalam kalimat utama terdapat satu ide pokok. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting yang terdapat dalam paragraf. Contoh menentukan ide pokok. Bacalah paragraf berikut. Jalan raya dengan lalu lintas yang padat adalah lingkungan yang berbahaya bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki dalam bentuk trotoar yang bebas dari aktivitas kendaraan bermotor. Selain menyediakan fasilitas, pemerintah juga mengatur fungsi trotoar dan hak pejalan kaki melalui beberapa undang-undang. Melalui peraturan tersebut, penggunaan trotoar untuk kegiatan selain bagi kepentingan pejalan kaki merupakan pelanggaran dan bentuk perampasan hak pejalan kaki. Yuk, kita tentukan ide pokok paragraf tersebut. Carilah kalimat utama terlebih dahulu. Kalau kita disuruh untuk menentukan ide pokok sebuah paragraf, kunci utamanya adalah carilah kalimat utama terlebih dahulu. Setelah membaca paragraf tersebut, perhatikan kalimat awal dan akhir untuk menentukan kalimat utamanya. Mengapa harus menemukan kalimat utama? Karena di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terdapat di awal kalimat, yaitu jalan raya dengan lalu lintas yang padat adalah lingkungan yang berbahaya bagi pejalan kaki. Kenapa ada di kalimat yang awal? Karena kalimat akhir tidak mengandung kata yang menyatakan kesimpulan. Dan juga di kalimat utamanya atau di kalimat yang awal tadi mengandung inti dari pembahasan paragraf tersebut. Setelah kita menemukan kalimat utama paragrafnya, yaitu jalan raya dengan lalu lintas yang padat adalah lingkungan yang berbahaya bagi pejalan kaki, kita bisa menuliskan ide pokok. Setelah menemukan kalimat utama, baru kita bisa menuliskan ide pokoknya. Penulisan ide pokok pun dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu lintas padat berbahaya bagi pejalan kaki. Atau jalan raya dengan lalu lintas padat berbahaya bagi pejalan kaki. Ada banyak sekali kalimat yang bisa menyatakan ide pokok dari paragraf tersebut. Selama kalimat tersebut tidak keluar dari maksud atau inti dari paragraf, tidak apa-apa. Terserah kalian mau menyusun kalimat utama atau paragraf
ide pokok paragrafnya seperti apa. Atau kalian mau samakan dengan kalimat utama, boleh. Tapi yang lebih baik adalah untuk penulisan ide pokok harus kita tuliskan intinya saja atau pokok pembahasannya saja. Contoh dari kalimat utama yang panjang seperti jalan raya dengan lalu lintas yang padat adalah lingkungan yang berbahaya bagi pejalan kaki. Bisa kita singkat atau bisa kita perpendek dengan kalimat lalu lintas padat berbahaya bagi pejalan kaki, atau jalan raya dengan lalu lintas padat berbahaya bagi pejalan kaki. Nah, kita sudah ada di akhir pembelajaran nih. Kalian sudah bisa kan menentukan kalimat utama, menentukan jenis paragrafnya, dan menentukan ide pokok paragraf. Ustazah review sedikit ya. Untuk menentukan kalimat utama, ide pokok, dan menentukan jenis paragrafnya, yang paling penting yang harus kalian lakukan adalah membaca paragrafnya dengan seksama, dengan teliti. Lalu kalian bisa fokus kepada kalimat utama, kalimat awalnya ataupun kalimat akhir. Setelah kalian fokus kepada kalimat utama yang ada di awal ataupun kalimat utama yang ada di akhir, kalian bisa mencari di kalimat yang terakhir terdapat kata yang menyatakan kesimpulan atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kalimat utamanya ada di awal. Kalau ada, berarti kalimat utamanya berada di akhir. Dan kalimat utama yang ada di awal paragraf kita sebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang berada di akhir kita sebut dengan paragraf induktif. Begitu ya anak-anak. Ustazah akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik ya. Dan kalian juga harus tetap semangat belajar sekalipun kita hanya bertatap muka melalui dunia maya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum anak-anak.